sekarang pada jadi rohimah, rombongan hanya di rumah. Ya, tapi nggak, emang kalau kita ke pusat perbelanjaan rame gitu ya. Tapi ya itu tadi dia pada roh. Nah ini ada yang baru, roh halus, rombongan hanya elus-elus. Udah deh makin banyak kan memang roh-roh dan hal-hal ini di retail gitu. Siap-siap Rojali dan Rohana. Apa nih dari Dika Ririn P, siap-siap Rojali dan Rohana bakal dibekukan rekeningnya karena jalan-jalan gak jajan. Ya ini mah balik lagi ke isu kemarin rekening Dorman ya yang 3 bulan. Nah apa ya, kalau dilihat dari sisi pelaku usaha apa ya, bagaimana ya maksudnya melihat kerumunan yang rame tapi kasirnya sepi gitu ya. Banyak juga yang bilang bahwa hal ini hal yang wajar dalam dunia offline. Maksudnya tadi sempat kita bacakan ya awal. Ya sebenarnya kalau misalnya ada orang datang untuk nanya itu wajar. Tapi apakah pelaku usaha benar-benar bisa legowo ya dengan pola ini? Dan ini sudah cukup alarming kalau tadi katanya Mas Hendra kan. Kalau dari Mas Demis gimana Mas? Kalau dari redaksi CNBC Indonesia ada data-data sendiri nggak sih yang bisa disampaikan gitu mengenai ini? Kalau misalnya ada ini pergeseran kayaknya ya, pergeseran mungkin karena nggak ada ruang di kota. Ya mall itu kan ruang, dan mall kan sekarang udah beragam juga kan, bentuknya nggak kayak dulu lagi mall dengan deretan kios, ada yang mall terbuka, ada yang mall lebih istilahnya nggak ada. Dulu kan yang pertama-tama ada Cilandak Town Square kayaknya wah ini beda nih mall kayak gini, tapi kan sekarang setiap mall. Jadi orang sekarang nggak hanya heavily di produk tapi di experience gitu ya kalau di mall. Soalnya misalnya gini, kalau saya nih ke mall hari gini belanja di mendingan online aja, udah apa-apa langsung bisa dikirim. Tapi kalau ke mall biasanya kayak ke playground, ke restoran, kayak gitu-gitu dan lain-lain ya. Walaupun gue juga nggak beli es teh manis buat 3 jam, tapi itu kan maksudnya orang-orang yang ke mall untuk relaxing gitu ya. Tapi ya fenomena ini kan juga muncul di tengah harga kebutuhan pokok yang naik dan daya beli yang menurun. Ya, menurut Mas Demis, apakah ini tanda konkret gitu bahwa masyarakat makin selektif atau makin kesulitan? Kalau misalnya dari sisi tadi kan dibandingin sama belanja online ya. Sebenarnya di e-commerce kondisinya juga serupa ya. Traffic pasti naik kan. Apalagi sekarang e-commerce seperti juga mall, beragam isinya. Ada orang jualan, ada live, ada video, ada streaming, ada afiliator, terus ada gamifikasi segala macam. Tapi kalau dari data terakhir itu kalau nggak salah ya pendapatan basket size istilahnya kalau e-commerce itu, basket size-nya makin lama makin kecil. Frekuensi belanja makin tinggi, traffic juga pasti makin tinggi. Tapi belanjanya basket size-nya kecil-kecil. Kayaknya enggak, kayaknya sekarang kayak lipstick ekonomi itu tau nggak sih yang term namanya lipstick ekonomi. Jadi ketika ekonomi lagi susah, orang akan cenderung menggunakan disposable income dia, quote unquote, untuk beli lipstick. Maksudnya harga barang yang lebih affordable tapi bisa menyenangkan hati, tapi semakin kecil semakin itu maksudnya kali ya. Jadi basket size. Iya mungkin ya, dan juga sekarang juga udah fenomena kalau di e-commerce kan nggak udah sering banget nambahin ke keranjang, tapi kan belum tentu dibeli kan. Itu sebenarnya mirip-mirip juga dengan window shopping kan, kita lihat oh ini lagi ini daripada nanti lupa kita tambahin. Tapi belinya nanti. Rombongan beli nanti ada lagi. Apa tuh, Robina? Apa juga? Rohati mungkin. Rohati. Pemerintah ingin hadir. Pertama pemerintah aware dulu kali ya bahwa ada fenomena Rojali, Rohana, Rohalus dan Rocita dan Roro ini gitu. Tapi jika pemerintah ingin hadir untuk sekedarnya setidaknya menolong industri retail, pelaku industri retail, kira-kira itu bisa dari mana ya Mas Demis menurut Anda? Pertolongan dari pemerintah ya micu konsumsi ya. Tapi kalau micu konsumsi kebanyakan arahnya kan ke menengah ke bawah ya, BSU segala macam. Kalau yang menengah ke atas ini agak unik mungkin ya. Ini lebih ke kepastian dunia usaha mungkin ya. Mereka ini kan mereka yang karyawan tetap, yang punya usaha sendiri. Ini mungkin refleksi dari segala hal nggak pasti nih. Jadi mereka nahan belanja. Ragu dan menahan sih. Iya kan, jadi sebenarnya wait and see-nya kencang, uncertainty-nya kencang, maka dari itu disposable income dan juga udah kayak ada mindset cash is king itu benar-benar ini jadi dikekap banget ya uangnya, jadi benar-benar menjadi rohana dan roh halus itu tadi. Nah bentuk-bentuk seperti kayak misalnya diskon besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah, jadi memang serentak di setiap pusat perbelanjaan kayak Jakarta Great Sales. Jadi bekerja sama nih pemerintah dengan pusat perbelanjaan untuk melakukan diskon serentak di sini. Apakah menurut Anda itu dapat mengindus kemauan atau willingness to pay orang untuk belanja di retail? Kalau dilihat dari fenomena tadi orang lebih banyak mau spend buat lifestyle ya, ya balik ke event mungkin ya.
Event itu yang bisa pemerintah istilahnya campur tangan langsung gitu untuk memastikan event-event ini bisa berjalan dengan baik, segala hal yang berkaitan dengan hobi, lifestyle, ruang terbuka. Kayaknya orang lebih ke sana daripada ya untuk sehari-hari tadi. Mungkin Kang Hendra. Mas Gongong gimana? Ya, jadi ini sih memang di forum ini ya saya ingatkan lagi bahwa pemerintah tuh perlu makin harus lebih peka ya bahwa ini tidak bisa dibiarkan karena nanti makin bahaya nih ekonomi gitu kan. Karena kan bagaimana kelas menengah itu semakin penentu juga konsumsi buat ekonomi gitu. Nah, terkait dengan kira-kira yang bisa dilakukan pemerintah ya itu mungkin ya dari sisi dunia usaha bisa juga diberikan insentif ya dimulai ya. Kan sekarang mungkin kinerja pengelola mal mungkin tinggi ya pendapatannya karena dia mungkin memberikan sewa ke pertenan, tapi pertenan ini kan yang retail ini yang menanggung beban berat. Nah, mungkin nanti ada insentif bagi mereka. Untuk merangsang konsumsi sih saya pikir ya bagaimana itu mungkin program-program diskon juga bisa digalakin lagi sih. Bagaimana? Program-program apa? Diskon itu. Iya ya kan, Jakarta Great Sale dan serentak. Tapi sebenarnya ini juga sebagai alarm juga gitu ya untuk para pelaku industri retail dan juga mungkin untuk pengelola atau developer mall. Ya bahwa sekarang consumer behavior begitu ketat dan orang tuh willingness to spend itu sekarang bukan ke products tapi ke lifestyle gitu ya atau experience. Seperti yang tadi Anda sampaikan, tadi juga saya juga baca ada nih Rojali, Rohana, roh ini. Tapi kalau ada konser tiketnya tuh sampai war-war, ya kan? Iya. Padahal tiket konser ya paling minimal 500.000 harganya, tapi dia nggak mau mengeluarkan uangnya untuk beli kaos, beli apa dan lain-lain. Jadi memang sekarang kayaknya lebih kepada hal-hal yang bentuknya psikologis gitu ya Mas, jadinya ya ngelihatnya gitu ya. Nah kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi, daya beli masyarakat kan memang belum sepenuhnya pulih. Tapi kenapa menurut Anda sekarang pusat belanja makin ramai walau transaksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi kan ada kontradiksi ya ini melihatnya hal ini. Gimana Mas Demis? Iya, kembali ke tadi lagi ya, mungkin emang mereka nahan konsumsi ya. Sebenarnya mall ramai aja udah sesuatu bagi pemilik mall pasti happy gitu. Ya, istilahnya ada willingness dari kelas menengah untuk beraktivitas. Tadi kan ada yang rombongan di rumah aja ya. Benar. Itu kita syukur-syukur itu nggak ada. Beda lagi. Itu ada artinya mungkin ya orang Indonesia emang pengen ketemu, jadi ya gimana kalau misalnya pasar kan, kalau pasar rame itu udah alhamdulillah gitu. Gimana caranya biar dari pasar yang rame ini orang jualan hal yang pas buat mereka. Kayaknya ya seperti itu harus kalau dibandingin dengan pandemi yang tadinya kalau kita bilang pandemi semuanya beralih ke online itu kan nggak terjadi juga. Yang GoFood kalau menyebut GoFood harus menyebut GrabFood kali ya. Kalau pesan antar itu sebenarnya masih oke, pendapatannya masih oke, ojek masih rame dan aktivitas ekonomi itu udah bergerak. Tapi gimana kita menerjemahkan aktivitas itu menjadi transaksi itu yang sebenarnya sekarang jadi PR. Nah mungkin terakhir deh buat Mas Hendra nih Mas, pertanyaan terakhir ya. Apakah ini saatnya menurut Mas Hendra pusat perbelanjaan itu merangkul digitalisasi lebih dalam atau justru memperkuat pengalaman offline-nya? Ya itu udah pasti. Cuma saya pikir yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana pemerintah juga mencoba memberikan dukungan. Misalnya gini, waktu kemarin efisiensi anggaran itu kan cukup mempengaruhi ya spending. Mungkin pemda-pemda yang biasanya atau pegawai dari daerah ke Jakarta dengan adanya itu jadi berkurang. Itu juga mempengaruhi juga spending mereka di kota-kota besar gitu, termasuk Jakarta gitu. Saya pikir anggaran APBN juga menentukan juga sih. Iyalah ya, jadi lagi-lagi ke government spending ya. Memang semester 1 ini agak kelabu ya di seluruh industri. Jadi kita ngaruhnya selain ke industri tapi juga ngaruh kepada orang-orang yang akhirnya juga rasanya wait and see gitu ya, melihat nih bagaimana. Kita harapin semester 2 lebih baik lah ya. Untuk 2025 roh halus pergi dulu. Karena ini bukan perdebatan soal data ya. Ini di depan mata gitu. Iya benar banget. Oke, makasih banyak Mas Demis dan juga Mas Hendra Gongong telah berdiskusi bersama kami di Editorial View.